Coba. Assalamualaikum Kak. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Nah, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Udah sarapan belum? Belum nih. Saya lagi males nih buat ngapa-ngapain. Sarapan aja malas. Jadi belum sarapan ya? Kelihatan sih dari wajah kamu yang kurang semangat hari ini. Apa sih yang buat kamu kurang semangat hari ini? Semakin hari saya semakin bingung dengan masalah saya Kak. Jadi males buat ngapa-ngapain. Seperti itu ya. Apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti konseling? Sebelumnya belum Kak. Baru kali ini. Seperti itu ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu layanan konseling individu. Iya Kak, silakan. Baik, terima kasih. Jadi, layanan konseling individu itu merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada konselor, dan konselor itu saya sendiri dan Mbak Febi sebagai konselornya. Nah, untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi konseling. Oh, baik Kak, paham. Nah, saya harap dalam pelaksanaan konseling ini Mbak Febi bisa bersikap jujur mengutarakan semua permasalahan yang dihadapi Mbak Febi. Apakah Mbak Febi siap bersikap jujur dan terbuka kepada saya? Ya, saya siap Kak. Nah, dalam proses konseling itu dibatasi oleh waktu agar teratur dan efisien. Jadi bagaimana kalau kita sepakati dalam 30 menit ke depan, apakah cukup? Saya rasa 30 menit sudah cukup Kak. Sebelumnya saya boleh minta sesuatu enggak ke Kakak untuk merahasiakan yang saya ceritakan selama proses konseling nanti. Iya Mbak, jangan khawatir, dalam layanan konseling terdapat asas kerahasiaan. Baik Kak. Nah, coba Mbak Febi ceritakan kepada saya, apa sih yang menjadi masalah Mbak Febi untuk sekarang ini? Begini Kak, orang tua saya terutama ayah saya berprofesi sebagai dokter. Ayah saya menuntut saya untuk menjadi seorang dokter, tapi saya nggak suka karena saya itu pengen menjadi seorang psikolog. Jadi di sini Mbak Febi mengalami suatu permasalahan dengan ayahnya ya, yang dituntut untuk menjadi seorang dokter. Betul Kak. Sementara Mbak Febi tidak menyukai hal itu karena Mbak Febi ingin menjadi seorang psikolog, betulkah seperti itu? Betul. Jadi sekarang Mbak Febi sekolah jurusan apa? Saya sekarang sekolah jurusan IPA Kak. Psikolog kan masuknya ke sosum ya, jadi nanti kalau misalkan kamu lanjut ke psikolog, berarti otomatis kamu lintas jurusan. Nah, berarti kamu harus ngulang lagi dari nol, karena kamu sekarang kan di IPA ya. Nah, itu yang saya bingung Kak. Apakah sebelumnya pernah mengkomunikasikan dengan ayah atau ibu tentang permasalahan ini? Waktu itu pernah Kak, saya bilang ke ibu, tapi ibunya bilang gini, ibu mah terserah kamu aja ngambil apa, yang penting itu baik buat kamu, tapi balik lagi ke ayah kamu. Berarti di sini hanya Mbak Febi yang kekeh ya untuk menuntut Mbak Febi jadi seorang dokter gitu. Iya begitu Kak. Apakah ayahnya Mbak Febi pernah mengutarakan alasannya kenapa sih ayah itu kekeh gitu pengen Mbak Febi itu jadi seorang dokter? Alasannya karena ayah saya pengen saya melanjutkan profesinya sebagai seorang dokter. Menurut ayah saya prospek kerja psikolog itu kedepannya itu rendah. Nah, seharusnya Mbak Febi itu harus bisa memberikan pemahaman kepada ayahnya kalau psikolog itu prospek kerjanya gini ya, peluang kerjanya luas kok gitu. Sekarang coba Mbak Febi teliti lebih dalam lagi. Seumpamanya Mbak Febi lanjut ke bidang kesehatan, kedokteran kan kesehatan. Nah kan sekarang Mbak Febi juga dari kelas 10 sampai kelas 12 di IPA. Itu kan masuknya ke kesehatan juga ya. Nah, kenapa Mbak Febi dari dulu nggak ngambil jurusan sosum kalau misalkan udah ada rencana kuliah di psikolog? Itu semua karena ayah saya Kak. Saya sebagai anak yang nurut sama orang tua, saya ya meskipun merasa kurang nyaman di jurusan IPA. Kalau misalnya nanti Mbak Febi lanjut di bidang sosum, Mbak Febi ngulang lagi dari awal, apakah Mbak Febi siap? Saya masih bingung Kak, masih belum yakin kalau misalkan ngulang dari awal. Nah, maka dari itu, coba sekarang Mbak Febi pertimbangin lagi. Mungkin orang tua bersikap keras seperti itu, pasti mereka punya tujuan untuk kebaikan Mbak Febi ke depannya. Coba, nanti kakak ada teknik. Nanti dalam teknik itu Mbak Febi memerankan sebagai top dog dan underdog.
Nah, top dog itu peran yang berpengaruh di dalam hidup Mbak Feby, berarti ayahnya ya tadi. Nah, sebagai underdog itu pihak yang merasa tertekan, yaitu Mbak Feby sendiri. Apakah Mbak Feby bersedia untuk layanan konseling ini? Iya siap kak. Nah, udah siap belum? Sudah siap kak. Oke, coba Mbak Feby berdiri dulu. Baik kak. Nah, anggap saja ini ada 2 kursi ya. Ini sebelah kiri top dog sebagai ayahnya Mbak Feby, dan sebelah kanan itu underdog sebagai Mbak Feby sendiri. Nah, coba relax dulu, santai, serius ya. Iya. Nah, sekarang silakan Mbak Feby duduk di kursi top dog sebagai ayahnya. Sekarang, coba bayangkan suatu kejadian yang pernah Mbak Feby alami dan kejadian itu hadir pada hari ini. Apa yang Mbak Feby rasakan pada waktu itu? Coba sekarang Mbak Feby ungkapkan. Nah, di sini Mbak Feby sebagai ayahnya Mbak Feby, kira-kira sikap perkataan apa yang ayah Mbak Feby itu ungkapkan? Coba terapkan di sini. Jadi gini kak, waktu itu ayah saya bilang gini kak, kamu itu jadi anak gak bisa dibilangin, jadi apa nanti ke depannya? Gitu ya. Nah, coba sekarang Mbak Feby perankan sebagai underdog, yaitu sebagai Mbak Feby sendiri di sebelah kanan. Ya saya itu pengen jadi psikolog dan kuliah ambil bidang psikolog. Berarti Mbak Feby di sini menjelaskan kepada ayahnya ya, kalau Mbak Feby itu ingin jadi seorang psikolog. Iya Gitu. kan seperti itu. Coba sekarang kembali lagi ke top dog, dan ayahnya Mbak Feby menjawab apa pas setelah Mbak Feby bilang itu? Coba di sini. Gak bisa nak, ayah akan tetap memperjuangkan kamu. Ayah itu pengen masa depan kamu gemilang, melanjutkan profesi ayah yang sebagai dokter. Setelah itu Mbak Feby jawab apa? Saya langsung ke kamar, kak langsung nangis. Nah, apa Mbak Feby ingin tahu jawaban sebenarnya terkait alasan ayahnya Mbak Feby? Kenapa sih ayahnya nyuruh Mbak Feby untuk jadi seorang dokter? Nah, di sini kan Mbak Feby belum tahu alasannya ya. Coba sekarang Mbak Feby duduk lagi di sini sebagai ayahnya Mbak Feby. Kira-kira alasan apa sih yang ayah Mbak Feby utarakan? Ayah saya itu kekeh dan menuntut saya untuk menjadi seorang dokter karena saya juga anak satu-satunya kak. Sekarang Mbak Feby coba pindah ke kursi underdog dan coba refleksikan dari jawaban alasan ayah Mbak Feby yang telah disampaikan tadi. Coba. Nah, saya juga ingin menyampaikan ya bahwa kan tadi Mbak Feby itu anak satu-satunya sebagai tumpuan orang tua. Sekarang Mbak Feby tahu gak jawaban ayah Mbak Feby terkait permasalahan Mbak Feby? Ya saya akan berusaha masuk ke fakultas kedokteran karena saya anak satu-satunya agar bisa melanjutkan profesi ayah sebagai seorang dokter yang terjamin masa depannya kak. Nah, sekarang Mbak Feby sudah tahu kan alasannya ayahnya Mbak Feby menurut Mbak Feby menjadi sebagai dokter. Nah, untuk meneruskan cita-citanya, karena Mbak Feby adalah anak satu-satunya di ayah dan ibu Mbak Feby. Iya Coba kak. sekarang Mbak Feby refleksikan. Ya kak, saya merasa bersalah kepada ayah. Nanti saya sampainya di rumah, saya akan meminta maaf dan meminta restu kepada ayah dan ibu supaya bisa mewujudkan cita-citanya. Nah, sekarang Mbak Feby sudah sadar kan bahwa orang tua mengarahkan anaknya itu pasti ada sebuah alasan. Nah, dari kejadian ini, coba Mbak Feby simpulkan ke depannya Mbak Feby akan seperti apa? Dari kejadian ini saya menyadari bahwa orang tua itu pasti memiliki cita-cita yang baik untuk masa depan anaknya. Setelah kejadian ini, saya akan lebih rajin belajar dan try out agar mewujudkan cita-cita tersebut. Oke, baik. Sekarang coba Mbak Feby simpulkan dari kegiatan konseling ini, apa sih manfaat Mbak Feby yang diperoleh dari pelaksanaan layanan konseling ini? Terima kasih kak, saya jadi tahu alasan ayah saya mengapa beliau kekeh untuk menjadi seorang dokter. Saya menjadi lebih lega, lebih paham mengenai orang tua saya. Nah, sekarang Mbak Feby sudah mampu mengkondisikan dirinya sendiri dan mampu membangun rencana-rencana ke depannya akan seperti apa ya. Baik, karena memang waktunya sudah selesai ya. Tadi kan 30 menit ya Mbak. Nah, saya ucapkan terima kasih
Saya harap Mbak Feby bisa langsung mengkomunikasikan dengan ayahnya. Kira-kira besok bisa nggak menemui saya untuk menyampaikan hasil pembicaraan Mbak Feby terhadap ayahnya terkait jurusan yang Mbak Feby pilih tadi? Iya kak, saya bersedia untuk menemui kakak besok. Baiklah, maka dari itu layanan konseling ini saya tutup ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih ya. kak. Ya. Saya pulang dulu ya. Ya, silakan.